Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas uji kompetensi bab 2 halaman 75 di buku paket PPKN semester 1 kurikulum 2013. Langsung saja kita baca soalnya kemudian kita jawab. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Jawabannya, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nomor 2, jelaskan macam-macam demokrasi. Jawabannya, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang mengikut sertakan warga negara untuk menentukan kebijakan atau undang-undang. Yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilihan umum. Yang ketiga, demokrasi parlementer, yaitu sistem demokrasi yang pengawasannya dilakukan oleh parlemen. Yang keempat, demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang praktiknya dilakukan oleh setiap masyarakat untuk masuk ke dalam pemerintahan. Yang kelima, demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dalam penyelenggaraannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Itu jawabannya. Nomor 3, jelaskan Sokoguru Demokrasi Universal. Jawabannya, Sokoguru Demokrasi Universal adalah pilar-pilar yang menjadi pondasi dalam membangun suatu sistem demokratis. Dalam hal ini, Sokoguru Demokrasi Universal berperan sebagai indikator sejauh mana demokrasi di suatu wilayah berhasil ditegakkan. Berikut ini beberapa pilar-pilar Sokoguru Demokrasi Universal. Kedaulatan rakyat, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, dan lain-lain. Itu jawaban nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Jawabannya, demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi negara lain karena demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral, yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Nah, itulah jawabannya untuk nomor 4. Nomor 5, buktikan bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis baik secara normatif maupun empirik. Jawabannya, secara normatif, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Contohnya, pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kedua, dalam konstitusi RIS pasal 1 ayat 1, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Yang ketiga, dalam UUD 1950 pasal 1 ayat 1, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Kemudian, secara empiris, sejak pemerintahan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia hingga saat sekarang, negara Indonesia sudah menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan Republik Indonesia yang senantiasa mengalami perkembangan yang fluktuatif. Itu untuk nomor 5 jawabannya. Lanjut nomor 6. Kemukakan prinsip-prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Jawabannya, 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Nah, itulah teman-teman jawabannya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6. Silahkan kalian salin jawabannya. Semoga jawabannya membantu. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang kamu pahami, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.